Nah, alasan yang boleh kalau sunnah, kalau wajib tidak boleh. Kalau sunnah itu kan ringan ya, ringan, sehingga itu dibolehkan. Tapi kalau fardu itu maka itu lebih ketat, sehingga ulama dari mazhab Maliki dan sebagian mazhab Ahmad bin Hanbal mengatakan tidak boleh kalau fardu. Kalau sunnah saja boleh. Nah, itu alasan mereka. Ya, dulu ada sahabat yang lalu membaca mushaf ketika jadi imam. Nah, termasuk makmumnya itu Siti Aisyah. Jadi pernah jadi sahabat pernah menjadi imam dan membaca mushaf. Itu termasuk dasarnya orang yang membolehkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan kajian fikih. Sebelumnya kita sudah sampai pembahasan tentang bacaan ruku' dan sujud. Ruku' dan sujud. Nah, sebelum saya lanjutkan ke bacaan tentang tasyahud, ada yang perlu dijelaskan tentang orang yang sholat lalu pegang mushaf Quran, apakah itu imam atau orang yang sholat sendirian? Karena ada dua bagian nanti. Yang pertama, yang pegang mushaf itu imam atau orang sholat sendirian pegang mushaf. Apakah ada yang pegang mushaf Quran seperti yang kita lihat itu, mushaf Quran, ada yang lalu pakai HP. Jadi imam baca surat Al-Baqarah misalnya ndak hafal, lalu pegang HP jadi imam. Atau ada sebagian yang lalu jadi makmum. Jadi makmum pegang mushaf. Karena imamnya hafid, jadi makmumnya ingin tahu barangkali lalu pegang mushaf atau pegang HP yang ada Qurannya. Hukmul qiraati minal mushafi fi shalah. Hukum membaca dari mushaf Quran di dalam salat. Wa min dzalika qaulul imam Abi Hanifah. Law qara'a fi salatihi minal mushafi batalat salatuhu. Jadi kalau menurut Imam Abu Hanifah, kalau ada orang sholat lalu pegang mushaf atau pegang HP baca Quran di dalam sholat itu batal salatnya. Jadi batal salatnya. Artinya tidak perlu dilanjutkan karena sudah batal menurut Abu Hanifah. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, ma'aqauli asy-Syafi'i wa Ahmada fi ihda riwayataihi inna salatahu sahihatun. Tapi menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal dalam satu riwayat, karena Imam Ahmad bin Hanbal ini ada dua pendapat nanti. Dalam satu pendapat dari madhab Ahmad bin Hanbal dan juga madhab Syafi'i itu inna salatahu sahihatun, salatnya itu sah. Jadi salatnya itu boleh dengan cara memegang mushaf Quran atau pegang HP.
pegang HP. Jadi seumpama salat tahajud misalnya, lalu tidak hafal Quran, lalu mau baca surat Al-Baqarah, surat An-Nisa, surat-surat panjang-panjang itu, lalu pegang mushaf misalnya, ya boleh. Boleh, baik itu jadi imam ataupun salat sendirian atau salat sendirian. Pendapat yang ketiga, wa ma'aqauli Malikin wa Ahmad fi riwayatil ukhra inna dzalika jaizun fin nafilati dunal fariḍah. Nah, karena menurut Imam Malik dan pendapat Ahmad bin Hambal dalam salah satu pendapat yang lain, tadi pendapat yang mengatakan sahih, boleh. Pendapat yang lain dari mazhab Ahmad bin Hambal dan mazhab Maliki yaitu boleh memegang Quran atau mushaf atau HP yang ada Qurannya itu kalau sholat sunnah. Kalau sholat wajib tidak boleh. Tidak boleh. Jadi sholat wajib tidak boleh pakai mushaf. Nah itu jadi yang membolehkan untuk salat fardu itu yaitu mazhab Syafi'i dengan mazhab Ahmad bin Hanbal dalam salah satu riwayat. Apa alasan dari mazhab Abu Hanifah yaitu mazhab Hanafi yaitu istighalul musalli bin nadri ilal kitabati an kamali munajatillahi ta'ala. Karena kalau pegang mushaf itu orang akan disibukkan untuk melihat Quran atau melihat mushaf daripada kesempurnaan munajat kepada Allah. Daripada munajatnya kepada Allah. Jadi konsentrasinya itu ya lihat. Konsentrasinya lihat. Nah itu alasan lalu sementara orang sholat itu kepentingannya dalam rangka munajat kepada Allah, dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah, dalam rangka untuk menyembah Allah. Jadi mazhab Abu Hanifah, jadi kalau orang pegang mushaf itu ya konsentrasinya di situ, tidak pada munajatnya kepada Allah, sehingga lalu Imam Abu Hanifah mengatakan itu batal salatnya batal. Artinya tidak boleh dilakukan itu. Nah kalau mazhab Syafi'i dan mazhab Ahmad bin Hambal itu mengatakan dasarnya itu kaunu dzalika la yasqalu 'anillah. Jadi adanya itu tidak menyebabkan orang bisa lalai dari ingat kepada Allah. Artinya tidak lalu menyebabkan dia itu tidak khusyuk atau mengurangi munajatnya kepada Allah. Karena bisa saja orang itu memandang sesuatu, membaca sesuatu, tapi pikirannya itu tetap kepada Allah. Tetap kepada Allah. Itu bisa saja seperti itu, sehingga orang itu lalu tetap konsentrasinya kepada Allah. Nah, termasuk juga ulama mazhab Syafi'i dan mazhab Ahmad bin Hanbal mentolilir ini karena orang melihat mushaf itu termasuk berhubungan dengan sholat. Karena ada hubungannya dengan salat juga, sehingga ya tidak ada masalah pegang Quran, pegang mushaf sambil membaca mushaf itu, membaca Quran, mimpin salat misalnya. Ada yang pegang, ada yang Qurannya ditaruh di depan itu. Kalau ditaruh di depan itu mungkin saya tidak pernah soalnya tidak pernah lihat secara langsung. Itu cuma 2 lembar, 2 halaman mungkin ya.
cuma 2 halaman. Tapi kalau mushafnya dipegang itu bisa berhalaman-halaman itu. Apalagi kalau pegang HP cuma tinggal digeser. Hah? Ya, tapi kalau posisi diginikan kan harus ke depan dulu baru diginikan. Batal enggak? Ya, terlalu banyak gerak juga enggak boleh. Isanya bukan batal. Banyak gerak. Jadi itu alasan yang membolehkan. Nah, alasan yang boleh kalau sunnah, kalau wajib tidak boleh. Kalau sunnah itu kan ringan ya, ringan, sehingga itu dibolehkan. Tapi kalau farduh itu maka itu lebih ketat, sehingga ulama dari mazhab Maliki dan sebagian mazhab Ahmad bin Hanbal mengatakan tidak boleh kalau fardu. Kalau sunnah saja boleh. Nah, itu alasan mereka. Dulu ada sahabat yang lalu membaca mushaf ketika jadi imam. Nah, termasuk makmumnya itu Siti Aisyah. Jadi pernah jadi sahabat, pernah menjadi imam dan membaca mushaf. Itu termasuk dasarnya orang yang membolehkan. Kalau Abu Hanifah tidak bolehkan karena khawatir orang yang sholat itu konsentrasinya itu lalu untuk membaca itu. Nah, itu yang pertama tentang imam atau orang yang sholat sendirian. Nah, sekarang kalau makmum tidak dalam kepentingan membaca, tetapi kadang untuk kepentingan dia mendengarkan, melihat dan mencocokkan terhadap imam. Nah, itu menurut salah seorang ulama dari Darul Iftah Mesir itu mengatakan bahwa boleh bagi seorang makmum itu pegang mushaf lalu mengikuti imam. Dalam rangka mengikuti bukan mengikuti membaca ya, mengikuti hanya sekedar melihat mushaf itu. Kalau itu untuk memudahkan bacaan orang yang sedang mendengarkan. Jadi makmumnya itu pegang mushaf semua. Imamnya kok ya ahli qiraat, orang yang memang ahli Quran. Nah, dia ingin melihat dalam rangka untuk mencocokkan bacaan dia terhadap imam. Nah, kepentingannya itu, sehingga bagi dia lalu menjadi mudah membaca Quran. Nah, itu menambah ilmu. Nah, boleh kalau kepentingannya seperti itu. Jadi boleh makmum. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak boleh. Jadi batal salatnya kalau lalu orang itu pegang Quran jadi makmum. Karena tidak ada kepentingan bagi seorang makmum untuk pegang mushaf. Tidak ada kepentingan itu. Tidak ada kepentingan yang mendesak untuk pegang mushaf. Toh dia tidak membaca itu. Kok ya pegang mushaf itu. Nah, sehingga ulama itu mengatakan tidak boleh bagi seorang makmum, artinya batal salatnya kalau makmum itu pegang mushaf gitu. Sehingga tidak perlu pegang mushaf. Nah, tetapi ulama Darul Iftah Mesir itu mengatakan al-aulah wal afdal alal ma'mum ay yastami'a ila qira'atil imam. Jadi ammal imam fayamsikul mushafa wa yaqra'u minhu. Jadi yang paling afdal itu meskipun boleh ya, meskipun ulama itu membolehkan, tetapi tetap yang lebih utama, yang lebih afdal itu makmum itu cukup mendengarkan, tidak usah megang mushaf. Tapi imam itu boleh pegang mushaf dan membacanya. Ada kepentingan kalau imam itu untuk itu.
Jadi kalau mau mencocokkan bacaan, ya sudah berguru saja sama yang imamnya itu saja. Tidak perlu mencocokkan di saat sholat. Sehingga tetap yang lebih utama itu tidak pegang mushaf, bagi seorang makmum, ya, seorang makmum. Ya. Kalau imam tadi sudah dibahas itu. Dan ini biasanya kalau hari raya, kalau puasa, tarawih biasanya sering makmum pegang mushaf, imamnya karena hafid Quran jadi tidak pakai Quran, tidak pakai mushaf. Ini tentang pegang mushaf bagi seorang imam atau makmum atau orang salat sendiri. Terus kita lanjutkan ke masalah tentang tasyahud. Atau barangkali sampai di sini ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjutkan, ya. Ya. Jadi kalau contoh dari Nabi gimana? Yang dicontohkan Nabi tidak perlu pakai mushaf, itu masalahnya. Nah, Nabi tidak pernah pakai mushaf untuk baca Quran. Ya, waktu salat. Nabi yang dapat Terus yang dijadikan Quran. dasar itu Yang dasar tadi ada sahabat yang lalu baca Quran ketika salat. Mushaf, pegang mushaf dia. Pegang mushaf, baca, dia sebagai imam salat. Salah satu makmumnya itu Siti Aisyah. Itu. Jadi itu yang dijadikan. logikanya sahabat itu tidak mengikuti Nabi, Ustaz. Apa perlu dicontohkan? Dari mana tidak mengikuti Nabi? Dalam artian katanya kalau Rasulullah nggak mungkin pegang mushaf berarti. Oh, yang Rasulullah hafal. Ya, makanya yang sahabat itu tadi Rasulullah itu hafal. Rasulullah hafal tentu tidak mungkin pegang mushaf pertama. Yang kedua, kita tidak bisa membayangkan mushaf itu seperti mushaf seperti ini. Dulu belum ada kodifikasi Quran, tetapi ada lembaran-lembaran di daun kurma, atau ada lembaran ada juga yang ditulis di tulang-tulang itu, ada yang di kulit-kulit itu, jadi ditulis-tulis begitu, bukan mushaf seperti ini, lembaran-lembaran saja itu. Nah, tapi itu sudah menjadi contoh, begini, jemaah, sahabat Rasulullah itu orang yang paling tahu apa dan bagaimana Rasulullah. Itu orang yang paling tahu tentang Rasulullah. Jadi tidak mesti sesuatu yang tidak dikerjakan Rasulullah itu tidak boleh, belum tentu gitu. Jadi itu meskipun Rasulullah tidak melakukan, sahabat melakukan, ya sudah sah. Apalagi tidak ada larangan dari Rasulullah untuk mushaf. Coba kita teliti tadi alasan Abu Hanifah yang mengatakan tidak boleh dan batal. Alasannya itu adalah cuma karena orang itu khawatir sholat itu konsennya bukan pada munajat kepada Allah, tetapi pada mushafnya itu alasannya. Bukan karena bertentangan dengan hadis, enggak. Itu. Jadi bisa saja jadi kekhawatiran Abu Hanifah itu masuk akal itu. Meskipun itu tidak berlaku pada semua orang, tidak berlaku kepada semua orang. Misalnya ada seorang anak yang sedang belajar menghafal, lalu saat salat tahajud misalnya, lalu dia baca surat Al-Baqarah,
surat yang panjang-panjang itu. Ya itu lebih baik saya kira, lebih baik bagi dia karena memang dalam kepentingan juga menghafal itu. Jadi memang masing-masing pendapat itu bagus sesuai dengan tempatnya masing-masing, posisi keadaan masing-masing. Ya. Tapi kalau misalkan kita mushaf atau apa itu kan malah lebih banyak gerakan di dalam sholat. Ya. Di dalam sholat itu seharusnya gerakan itu sesuai dengan apa yang sudah dicontohkan. Ya. Gerakan itu ada gerakan yang tidak ada hubungannya dengan sholat, ada yang ada hubungannya dengan sholat. Ada gerakan itu yang pelan, istilahnya pelan, ada yang terlalu keras ya, terlalu banyak geraknya terlalu banyak. Nah kalau cuma pegang HP itu geraknya kan sedikit, itu enggak apa-apa. Gerak yang sedikit itu tidak apa-apa. Kayak sampean misalnya gatal itu, gatal cuma digaruk begini berkali-kali, enggak apa-apa. Tapi kalau satu kali garuk begini itu dihitung satu itu. Tapi kalau satu begini dihitung begini, ya meskipun berkali-kali ya dihitung satu gitu. Ada kan? Kalau api kan cukup, kan tidak perlu begini, cukup satu saja. Nah, itu. Jadi perbedaannya, jadi kalau garuk segini itu dihitung satu sudah itu. Tapi kalau garuk begini, ya, begini satu, nah, berkali-kali dihitung satu meskipun berkali-kali. Itu intinya tidak apa-apa. Termasuk kalau HP berbunyi itu lebih maslahat HP itu dimatikan daripada nunggu dibiarkan. Itu. Dimatikan HP-nya. Nanti kalau salat tidak boleh gerak, giliran HP bunyi, apalagi pas salat maghrib terus bunyinya dangdut, tiba-tiba HP-nya itu tidak dimatikan, nunggu sampai selesai. Itu kan dimarahi orang masjid itu. Jadi ambil saja, lalu ini kan bergerak namanya kan, ambil lalu matikan. Itu limaslahatis shalah, untuk kepentingan salat boleh. Itu. Jangan nunggu sampai selesai. Itu karena ada beberapa orang tidak boleh bergerak. Giliran bunyi HP tidak bergerak betul itu tidak boleh. Itu. Ya. Pernah saya juga melihat di televisi itu pada saat sholat tarawih di Masjidil Haram. Itu pegang mushaf itu. Jadi mushaf apa HP? Mushaf Quran ya. Itu bagaimana kan? Berarti setiap dia akan meneliti kan, berarti membuka halaman Ya. Itu bagaimana? Tidak apa-apa. Itu makmum. Iya, tidak apa-apa. Tadi kan sudah makmum ya. Imam sudah saya bahas, yang makmum juga boleh. Boleh makmum itu pegang mushaf. Karena kepentingannya biar mencocokkan bacaan dia dengan bacaan imam. Sehingga itu berkepentingan untuk bagusnya bacaan dia. Boleh itu. Meskipun ada ulama yang tidak membolehkan. Artinya sampean sekalipun tahu itu lah tiba-tiba ada orang tidak boleh, ya memang ada orang yang tidak bolehkan itu. Artinya tidak perlu mencak-mencak itu maksudnya, tidak perlu mencak-mencak. Artinya kalau tahu perbedaan kan tidak perlu mencak-mencak mendengar orang yang berbeda itu. Biasa saja itu. Ya memang ada yang tidak bolehkan itu. Ya sudah. Yang kalau misalnya ya. Nah, artinya begini, saya ingin menyampaikan bahwa boleh, tetapi kalau makmum itu tetap lebih baik tidak pegang mushaf. Tetapi bolehnya boleh itu. Kalau imam boleh. Kalau imam boleh pegang mushaf, boleh juga mushafnya terserah lah dalam bentuk apa. Boleh. Salat sendirian juga boleh pegang mushaf gitu. Meskipun ada yang tidak bolehkan gitu.
Saya lanjutkan ke wujub tasyahhud. Jadi tentang bacaan tasyahhud ya. Kita belum berbicara tentang gerakan salat, kita berbicara tentang bacaan-bacaannya ya, yang wajib di bacaan-bacaan itu. Hukum tasyahhudil awal. Jadi hukum tasyahhud awal. Nah, jadi bacaan tasyahhud awal itu faqila innahu sunnatun. Jadi ulama mengatakan bahwa tasyahud awal itu sunnah saja. Jadi seumpama tidak membaca tasyahud awal ya tidak masalah. Tidak masalah. Ini pendapatnya Imam Maliki dan Imam Syafi'i yang mengatakan, termasuk pendapatnya Al-Auza'i wa Tsauri. Dan salah satu pendapat dari Ahmad bin Hambal. Jadi sunnah saja, karena sunnah seumpama tidak tasyahud awal itu ya tidak apa-apa, tidak apa-apa. Wakila wajibun. Jadi menurut pendapat lain, nah kalau yang masyhur di Indonesia ya sunnah saja, sunnahnya. Tapi ada pendapat lain yang mengatakan itu wajib. Wajib itu pendapatnya wahwa qaulul Hanafiyah wal Hanabilah. Ini pendapatnya mazhab Abu Hanifah dan mazhab Ahmad bin Hambal, dan termasuk juga wabihi qaul al-Laits. Ini pendapatnya Imam Laits juga, wa jumhur ahlil hadis, dan juga mayoritas ahli hadis mengatakan itu. Jadi wajib. Sehingga kalau wajib, kalau ditinggalkan ya dia harus nambah. Harus nambah salat, karena nambah rakaat ya. Setelah itu sujud sahwi gitu. Karena itu wajib. Artinya tidak boleh ditinggalkan. Nah, apa yang menjadi dalil bagi yang wajibkan itu adalah karena anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam jadi yang berhujjah dengan wajib itu karena Nabi mengatakan qala sallallahu alaihi wasallam fa idza shalla ahadukum falyaqul at-tahiyyatu lillah wassalawat wattayyibat ila akhirih. Ya, hadis ini hadis muttafaqun alaih, yaitu hadis Bukhari Muslim. Itu apabila kamu salat maka katakan at-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibatu lillah dan ila akhirih, dan seterusnya ya. Jadi itu dikerjakan oleh Nabi, dan ini dipahami sebagai dalil bagi orang yang mengatakan biwujubi tasyahhud, wajibnya tasyahhud. Jadi tasyahhud itu wajib berdasarkan termasuk pada hadis itu. Termasuk juga wa anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa'alahu wa dawama ala fi'lihi. Nabi itu selalu mengerjakan tasyahud awal dan selalu melakukan tasyahud awal itu. Itu yang mendasari ulama mewajibkan tasyahud awal. Itu dasarnya ulama yang mengatakan tidak wajib, cukup sunnah saja adalah anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam taraka tasyahhud al-awsata wa lam yarji ilaihi. Nabi itu pernah tidak melakukan tasyahud awal, tetapi Nabi tidak kembali lagi untuk melakukan tasyahud awal itu. Nah, artinya bahwa kalau itu ditinggalkan oleh Nabi begitu saja, berarti menunjukkan itu ala adamil wujub, tidak menunjukkan wajib. Jadi hadis yang pertama tadi yang mengatakan Nabi selalu tasyahud itu, dan Nabi menyuruh membaca tasyahud, itu menjadi
tidak menunjukkan wajib karena Nabi pernah tidak melakukan itu. Tidak melakukan. Sehingga inilah yang menjadi dasar bahwa tasyahud awal itu tidak wajib, tetapi sunnah saja. Maka kalau seumpama ada hadis itu tidak tiba-tiba bisa dipahami bahwa itu wajib ya, sekalipun Nabi memerintahkan. Tidak lalu dengan berdasarkan satu hadis itu kita memahami wajib, tidak boleh seperti itu. Artinya harus dikaji dengan beberapa hadis yang lain sehingga bisa berubah dari wajib ke sunnah, dari larangan menjadi makruh saja. Itu bisa berubah seperti itu karena memang ada dalil-dalil lain yang lalu berseberangan dengan hadis yang lain, sehingga hadis itu bisa dimaknai tidak dalam posisi perintah tetapi hanya posisi sebagai kesunnahan saja. Itu jadi tasahud awal itu sunnah, walaupun ada ulama yang mengatakan itu wajib untuk dikerjakan. Nah, itu tasahud awal ya. Sekarang tasahud akhir. Tasahud akhir itu fadhahaba Malikun wa Abu Hanifah wa jama'atun ila anna tasyahhuda laisa biwajibin. Jadi menurut Imam Malik, Abu Hanifah itu dan sebagian ulama mengatakan tasyahud itu ya tidak wajib, baik tasyahud awal atau tasyahud akhir. Jadi tasyahud akhir itu kan kalau mazhab Syafi'i kan wajib ya, artinya dia termasuk rukun. Tapi bagi Imam Malik dan Abu Hanifah itu tidak wajib. Tidak wajib. Jadi tidak wajib tasyahud akhir itu. Tetapi wa dhahaba ta'ifatun ila wujubihi wa bihi qala Asy-Syafi'i wa Ahmad wa Daud. Jadi menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal dan Daud ad-Dhahiri itu wajib tasyahud akhir itu. Jadi membaca tasyahud akhir itu wajib. Jadi kalau ditinggalkan seumpama ya harus nambah. Misalnya orang tidak tasyahud maka dia harus nambah satu rakaat lagi, berarti satu rakaat itu batal. Satu rakaat itu batal. Satu rakaat batal karena dia tidak melakukan tasyahud, sehingga nambah satu lagi lalu sujud sahwi itu. Karena tasyahud akhir itu wajib. Itu yang menjadi perbedaan antara Imam Syafi'i dengan mazhab Abu Hanifah. Nah, ini bacaannya, saya belum berbicara gerakannya. Apa yang menjadi perbedaan? Karena begini, wa dzalika annal qiyasa yaqtadi ilhaqahu bisairil adhkar allati laysat biwajibatin fi shalah littifaqihim ala wujubil qur'ani wa tasyahhudu laysa biqur'anin fayajibu. Jadi ulama itu mengkiaskan bacaan-bacaan dalam sholat itu banyak yang tidak wajib, seperti baca surat, seperti juga bacaan ruku, seperti juga bacaan sujud, itu kan tidak wajib. Jadi kalau ada orang sujud saja tidak baca apa-apa ya tidak apa-apa. Nah, tasyahud itu bacaan tasyahud itu dianggap sama, dikiaskan dengan itu sehingga juga tidak wajib. Tidak wajib. Nah, dikiaskan ke situ sehingga tidak menunjukkan wajibnya untuk membaca tasyahud. Yang wajib itu membaca Al-Fatihah, membaca Quran.
Sementara tasyahud itu tidak bagian dari Quran, sehingga tidak dihukumi sebagai sesuatu yang wajib. Nah, yang mewajibkan itu ya karena Nabi itu melakukan, ya. Nabi itu melakukan dan selalu tasyahud akhir, ya, selalu melakukan tasyahud akhir, sehingga bacaan tasyahud itu menjadi wajib, ya. Kalau mazhab Syafi'i kan tasyahud awal tidak wajib, jadi tasyahud awal tidak wajib, tasyahud akhir menjadi wajib untuk dibaca. Jadi kalau tidak tasyahud akhir berarti tidak sah. Jadi kalau Abu Hanifah itu tasyahud akhir itu dia duduk, yang penting duduk, tidak baca apa-apa, lalu assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, ya sah. Ya sah. Yang penting duduk untuk tasyahud, tidak baca apa-apa misalnya. Karena tadi kan tidak wajib. Lalu assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, ya sudah sah. Tapi kalau mazhab Syafi'i tidak boleh. Termasuk mazhab Ahmad bin Hanbal, baca tasyahudnya, baca salawatnya, baru setelah itu salam. Nah, itu baru sah. Nah, itu barangkali itu. Ada yang ingin tanya tentang tasawuf? Ya. Nah, belum ya. Batasnya tasawuf awal itu karena nanti belum saya belum saya bicarakan, baru membicarakan tentang tasawuf, bacaan tasawufnya. Jadi bacaannya seperti apa? Nanti ada versinya juga. Tetapi gambarannya begini. Kalau mazhab Syafi'i itu tasyahud itu ya termasuk salawat. Tetapi ada ulama mengatakan tasyahud dengan salawat berbeda. Tasyahud, salawat. Itu. Nah, tapi yang mengatakan bacaan tasyahud termasuk salawat di situ. Nanti, jadi wajib membaca tasyahud. Mazhab Syafi'i itu wajib juga membaca salawat. Ada yang cuma tasyahud saja, itu tanpa salawat. Tetapi yang masyhur yaitu baca tasyahud dengan salawat sekaligus. Setelah itu salam. Nanti di pembahasan selanjutnya. Ya, ada, saya kira cukup. Mudah-mudahan berguna. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.